Dan sedang berjalan juga saat ini proyeknya untuk kali kedua. Dan sebetulnya setelah direfleksikan, proyek ini juga terbuka untuk siswa SMP. Jadi Bapak dan Ibu yang masih rebahan, sambil dengerin nggak apa-apa. Cuma mungkin nanti karena semoga sih penasaran ya buat coba nanti setelah lihat outcome atau output yang dihasilkan sama murid-murid saya, jadi tergerak untuk coba. Jadi nanti ketika mau mencoba sendiri di sekolah masing-masing, di kelas masing-masing, sudah punya hasil sendiri yang bisa diberikan contoh ke murid-murid Bapak dan Ibu sekalian. Oke, jadi judulnya Function Project. Jadi nama kelasnya itu Function. Jadi kalau di sekolah saya, 1 tahun itu dibagi jadi 5 blok gitu kita sebutnya. Nah, 1 bloknya itu terdiri dari 6 sampai 8 minggu. Nah, jadi 1 tahun capaian pembelajaran yang sudah ditentukan itu dibagi menjadi 5, kemudian yang 1 rumpun ya dijadikan 1 gitu. Jadi misalnya di kelas, jadi agak berbeda ya sedikit untuk pengkategorian kelasnya, karena untuk project ini untuk kelas pre-kalkulus gitu. Jadi saya nggak tahu deh ekuivalennya untuk kurikulum nasional untuk kelas berapa, tapi nanti bisa dilihat deh materinya itu tentang fungsi inverse. Nanti kalau kebalik-balik bahasa Inggrisnya mohon dimaafkan ya. Inverse function atau fungsi inverse ya, fungsi komposisi, kemudian polinomial, yang which is itu juga ada kan di kurikulum Indonesia. Kemudian juga pakai fungsi linear, kuadratik, dan lain sebagainya. Nah, di pre-kalkulus ini karena dia itu adalah kelasnya jembatan dari kelas intermediate ke kelas yang advance sebelum kelas kalkulusnya. Jadi kan banyak sekali materi-materi itu sebetulnya yang merupakan pengulangan. Jadi review lagi dari materi-materi yang sudah dipelajari dari kelas fondasi dan kelas intermediate. Kemudian di sini karena review jadi jadi pertanyaannya adalah nanti mau assessment yang seperti apa. Jadi bagaimana sih cara mengukur output dari pembelajarannya. Jadi kalau saya itu sebetulnya seorang yang sangat tradisional. Jadi kayak yang kalau bisa udah pakai paper and pencil aja gitu. Cuman memang selalu mencoba untuk menantang diri sendiri untuk apa ya yang bisa digali lebih gitu. Nah, karena membahas tadi berbagai jenis fungsi, domain, kemudian merevisi lagi tentang domain range, kemudian tentang XY intercept, asymptote, kemudian tadi fungsi komposisi dan inverse, akhirnya disebutlah ini course-nya disebutnya course function. Dan yang nanti mau dibagikan specifically itu tentang function project yang jadi tugas akhirnya anak-anak untuk menunjukkan bahwa mereka sudah menguasai materi apa saja sih selama 6 minggu belajar bersama. Nah, jadi selama 6 minggu itu kurang lebih tujuan pembelajarannya seperti ini. Jadi setelah mengambil mata pelajaran ini, peserta didik dapat menentukan domain dan range dari suatu fungsi, bisa mengidentifikasi jenis-jenis fungsinya, maksudnya menggunakan vokabularinya ya. Jadi nggak cuma bilang kurva U atau kurva yang terbalik, tapi tahu kalau mungkin itu yang dimaksud adalah mungkin fungsi kuadrat. Jadi pakai kosakata yang dengan tepat, atau fungsi linear, atau fungsi logistik, atau fungsi trigonometri dan lain sebagainya. Kemudian mengidentifikasi fungsi komposisi, mengidentifikasi fungsi inverse, menentukan titik potong X, Y, itu tidak Z ya harusnya ya, itu ada typo di situ, dan menentukan asimtot horizontal dan vertikal pada fungsi rasional. Kemudian, nah komponen penilaiannya saya coba pecah gitu. Jadi yang biasanya final satu paper dan paper testnya itu besar, jadi dipecah. Jadi itu enggak segitu mempengaruhi nilai akhirnya, tapi justru ada si project ini yang sengaja didevelop dari minggu pertama, diumumkan ke anak-anak bahwa outcome-nya adalah
selama kita mereview kembali materi tentang jenis-jenis fungsi, domain, sama range. Nah, mereka juga mulai mengingat kembali dan sambil dipraktekkan. Jadi, biasanya tuh suka bingung kalau udah ngomongnya si transformasi kuadrat. Jadi, kalau ditambah, dikurang, atau geser ke kiri, ke kanan, gimana sih fungsinya? Nah, ketika mereka banyak berinteraksi dengan platform, jadi mereka otomatis bisa mengobservasi sendiri gitu tanpa harus tanya. Jadi kalau dia -1 itu larinya ke atas, ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Itu sudah jadi makanan sehari-hari. Nah, tentunya di awal diingatkan kembali. Jadi ada sekitar ini 4 dan ini ada 5. Ada sekitar 9 jenis fungsi yang diingatkan kembali mulai dari linear, kuadrat, kemudian pangkat 3, kemudian akar kuadrat, kemudian fungsi I, kemudian fungsi absolut atau fungsi trigonometri dan fungsi logistik. Nah, dari situ didiskusikan juga domain dan range-nya seperti apa sih gitu. Nah, kemudian ketika domainnya dibatasi, apa yang terjadi ya? Nah, dari situ anak-anak bisa eksperimen sendiri. Oh, bentuknya jadi kepotong ya gitu. Nah, ketika bentuknya jadi terpotong dengan domain yang dibatasi, itu jadinya bisa nanti disambung-sambungin nih dengan fungsi yang lain misalnya. Nanti bisa dilihat deh bentuknya seperti apa sih. Jadi proyeknya sendiri, instruksinya, peserta didik ini membuat karya seni asli. Jadi kalau kan banyak tuh sebetulnya hubungan antara matematika dengan art ya. Kalau misalnya kita belajar tessellation aja, itu kan belajar matematikanya iya, tapi kreativitasnya kalau mau ditajamkan juga akan menghasilkan karya seni yang luar biasa kan. Nah, ternyata selain si tessellation itu, fungsi juga sebetulnya hal yang sangat menarik sekali. Bahkan sampai ada kontesnya nanti yang itu akhirnya jadi inspirasi sebetulnya kenapa sampai ada kelas ini gitu. Jadi instruksinya begini, peserta didik akan membuat karya seni asli dengan menggunakan berbagai jenis fungsi yang telah dipelajari di blok ini. Sebetulnya sih mereka sudah pernah mempelajari itu di blok-blok sebelumnya ya. Nah, asli itu didefinisikan. Artinya apa? Jadi karyanya dibuat sendiri. Jadi ini bukan berpasangan, bukan juga berkelompok. Karena memang platform yang digunakan itu meskipun online tidak bisa digunakan oleh 2 user sekaligus meskipun login dengan identitas yang sama. Jadi akan tumpang tindih gitu. Nah, jadi supaya tidak saling tunggu dan lebih efektif karena waktunya sendiri cuma 6 minggu. Bahkan kurang sebetulnya dari 6 minggu karena minggu ke-6 sudah presentasi gitu. Jadi proyeknya ini adalah proyek mandiri. Kemudian tidak menggunakan gambar berhak cipta. Jadi coba diingatin lagi supaya anak-anak nggak gampang ambil gambar yang bukan milik mereka. Jadi diajarin gambar yang Creative Commons itu yang seperti apa sih gitu kan. Kalau misalnya nggak nemu gambar yang kepengen di sana, ya udah coba gambar ilustrasi sendiri, terus nanti diilustrasikan dengan berbagai jenis fungsi yang sudah dipelajari. Nah, setelah jadi artnya itu atau karya seninya adalah satu outcome dari kelas ini yang dinilai. Tapi kalau cuman lihat artnya aja, oh ya setelah selesai dikumpulin kan cuman gurunya aja yang menikmati. Nah, jadi yang kedua adalah bersama dengan itu Anda perlu merenungkan prosesnya serta memberikan pemahaman Anda tentang fungsi dan bagaimana fungsi tersebut dipresentasikan selama presentasi. Jadi fungsi apa saja yang dipakai, kemudian apa saja sih restriction yang dipakai yang melalui domain itu, kemudian inspirasi gambarnya dapat dari mana, kemudian tantangannya apa, adjustment atau penyesuaian yang harus dilakukan seperti apa. Kadang-kadang pengen banget nih gambar pemandangan gitu kan. Jadi idenya udah indah banget, tapi begitu dieksekusi, ternyata kompleks
banget ya, atau ternyata ada satu fungsi-fungsi tertentu yang terbatas hanya bisa digambar kalau dia bersentuhan sama koordinat 0,0 gitu. Nah, jadi keterbatasan itu perlu diekspresikan dan juga dibagikan dengan rekan-rekan sekelasnya. Nah, karya setiap anak itu akan dievaluasi berdasarkan outputnya yang sudah selesai dan juga presentasinya. Jadi presentasinya tentu diharapkan bukan cuma jadi gambar gunung ini pakai fungsi kuadrat, gambar jalannya pakai fungsi absolut. Jadi nggak cuma menyebutkan jenis-jenis fungsinya aja, tapi pergerakannya seperti apa, transformasinya seperti apa, kemudian domainnya apakah dibatasi atau tidak. Nah, itu dibagikan. Nah, kemudian penilaiannya, jadi kelasnya ini cukup kecil, ada 10 siswa dan saya memang co-teaching dengan rekan kerja, rekan guru satu departemen untuk kelas ini. Nah, kemudian penilaiannya dilakukan kami ber-12 itu. Jadi dan itu menggunakan satu rubrik yang dibicarakan sejak awal. Jadi kan tadi saya sempat bilang kalau proyeknya itu sudah diumumkan sejak minggu ke-1, meskipun di minggu ke-1 kan baru mulai mereview kembali jenis-jenis fungsi yang sudah mereka pelajari sebelumnya gitu. Jadi jadi diberikan waktu selama 2 minggu untuk melihat rubriknya ditambahkan, dikurangin, atau lagi disesuaikan, diperjelas supaya lebih objektif, semakin objektif. Karena kan rubrik dibuat ya untuk membantu tadi ya, apa sih yang mau dilihat gitu. Kemudian ketika mereka menilai, jadi latihannya pun dilakukan. Jadi sebelum mereka tiba-tiba diminta untuk menilai dengan rubrik, dan meskipun kita juga udah bicarain tentang rubriknya, mereka juga harus berikan justifikasi kenapa nilainya 5 instead of 6 gitu. Misalnya maksimalnya 6 dari satu kriteria gitu. Jadi mereka juga belajar untuk sebisa mungkin objektif untuk menilai, bukan karena teman dekat. Jadi memang ada komponen-komponen yang ini udah semua komponennya udah ada. Jadi ya ini layak untuk dapat poin maksimal, atau ternyata ada yang kurang. Jadi itu bisa disampaikan sehingga ada umpan balik yang diberikan kepada temannya, dan itu tidak selalu datang dari guru. Dan tadi saya sempat singgung sedikit, mereka sempat latihan ya, jadi mereka itu dikasih kesempatan untuk presentasi berpasangan. Nah, dari situ mereka saling kasih kira-kira mereka hasil presentasi dan output yang sudah mereka buat itu hasilnya ada di nilai berapa ya untuk komponen A, B, C, D, E misalnya. Nah, dari situ saya juga dan rekan juga ikut memberikan umpan balik, dan kemudian murid punya kesempatan nih untuk memperbaiki entah presentasinya, entah output dari si fungsi yang mereka buat itu sendiri, sebelum akhirnya mereka bilang, oke, ini adalah hasil akhir dan yang final dari yang saya mau kumpulkan. Dan mereka juga punya kebebasan sebetulnya, jadi ada self-regulatednya sendiri, regulasi diri mereka, apakah mereka mau mengambil umpan balik yang diberikan kepada mereka atas hasil karya mereka, atau mereka karena mungkin namanya juga kalau udah menjelang akhir blok itu kan tugasnya nggak cuma dari kelas matematika saja, tapi dari kelas yang lain juga pada banyak juga numpuk gitu. Jadi dengan waktu yang terbatas, apakah sempat untuk melakukan perbaikan atau bisa melakukan perbaikan di presentasinya tapi tidak bisa di outputnya, atau sebaliknya, itu ada haknya di murid. Jadi tidak ada paksaan, murid punya kontrol untuk melakukan perbaikan, menerima umpan balik, memberikan umpan balik terhadap karya mereka sendiri dan karya rekan yang mereka periksa. Nah, kemudian rubriknya yang dilihat, saya melihatnya ada 5 komponen. Jadi fungsinya, karena tadi kan saya sudah sempat tunjukkan kalau fungsi yang di review kembali ada 9 jenis gitu. Jadi dari
karya seni yang mereka bebas pilih kalau menggunakan 5 jenis fungsi itu ada di kriteria istimewa. Tapi kalau hanya 3-4 itu ada di kriteria baik. Nah, itu ini adalah hasil diskusi selama 2 minggu antara saya, rekan kerja dan juga anak-anak yang memberikan, oh ya ini reasonable kok, dari 9, nggak mungkin 4,5 juga kan fungsinya, makanya diambil 5 dibulatkan ke atas gitu. Jadi setengahnya gitu. Jadi nggak semuanya harus ada, yang mungkin itu akan melimitasi kreativitas, tapi saya juga bisa bias sih sebetulnya kalau bilang seperti itu. Mungkin kalau di-push dimasukin ke 8 atau 9 jenis fungsi yang berbeda, mungkin hasilnya lebih outstanding lagi gitu. Tapi karena memang bisa dibilang 90%, ya berarti 9 dari 10 ya, itu baru pertama kali mendapatkan tugas seperti ini dan merasa sangat terintimidasi. Saya juga ingin memastikan bahwa mereka berasa kalau mereka itu ada punya dukungan penuh dari guru dan teman-temannya, dan juga tidak terlalu terbebani dengan proyek ini, karena proyeknya kalau anaknya tipenya yang kayak saya tadi sebelumnya di awal, yang lebih suka paper and pencil gitu kan, yang penting udah latihan, drilling, abis itu kan pasti bisa jawab gitu kan. Sedangkan kalau yang ini kan harus keluar dari zona nyaman mereka masing-masing, dan bahkan nggak ditentuin karya seninya apa yang mau dibuat gitu. Itu dibebasin banget gitu. Jadi over time, bahkan dalam durasi kurang dari 5 minggu sendiri gitu kan. Pertama pasti hasil di minggu kedua ketika mereka diminta untuk mulai menunjukkan progresnya ada di mana sih sekarang gitu kan, mereka mulai lihat, oh ternyata banyak yang kompleks, oh ternyata ada juga yang sederhana gitu. Jadi dari situ bisa jadi saling menginspirasi. Jadi nggak terlalu yang, aduh nggak usah terlalu yang ngoyo banget kalau bahasa Jawanya gitu kan, kayak menghabiskan waktu berjam-jam untuk ngerjain proyek ini gitu kan, sampai mengesampingkan tugas-tugas yang lain, tapi juga oh ternyata punya aku terlalu sederhana ya. Jadi hasil karya seni teman-temannya yang lain itu bisa jadi pecutan tanpa guru harus set ekspektasi yang terlalu tinggi gitu. Tapi dari progress sharing itu ternyata bisa menimbulkan kesempatan yang positif untuk mereka push diri mereka lebih baik lagi. Kemudian kompleksitasnya. Jadi kalau mau dibikin sederhana, tadi makanya saya bilang ini bisa banget diaplikasikan juga ke SMP, karena kalau kita mau ngomongin tentang satu objek aja, itu sangat doable untuk dilakukan oleh siswa SMP. Cuman untuk di sini saya yang minta itu adalah landscape, pemandangan gitu. Jadi otomatis ada beberapa objek di dalamnya. Nah, kemudian karena mereka harus presentasi, otomatis ekspektasinya adalah nggak cuman menyebutkan, oh ini ada, saya pakai 9 fungsi nih, fungsinya adalah, jadi ini gunungnya tadi fungsi kuadrat, jalannya fungsi absolut gitu, kemudian sawahnya fungsi trigonometri gitu, bisa udah gitu kan, itu pasti presentasinya kurang dari 1 menit. Tapi ketika itu di explore lebih dalam, ngomongin tentang domainnya, transformasinya, kemudian inspirasinya, tantangannya, dan lain sebagainya, itu jadi memberikan murid kesempatan untuk merefleksikan proses mereka dan membagikan teman-temannya. Jadi mereka tahu kalau mereka itu nggak struggle sendirian gitu, nggak merasa kesulitan sendirian gitu. Nah, konten presentasinya itu tadi udah saya juga udah beberapa kali saya sebutkan, mulai dari objeknya apa, kenapa gambar si artis A gitu misalnya, atau kalau ternyata dia ngefans banget gitu, atau kenapa gambarnya sekompleks itu, oh iya biar kelihatan aja kompleks, padahal sebenarnya fungsinya sederhana banget kok gitu, cuman emang mainnya di domain gitu, nggak ada waktu untuk ini yang which is itu fair banget gitu. Kemudian jenisnya apa tadi, domainnya apa, tantangannya, adjustment-nya, dan pelajaran apa sih yang didapat dari ini. Jadi ketika
mengumumkan project ini pertama kali tuh anak-anak langsung kayak yang, Ibu Dian, ini tuh kerjaan orang yang udah nggak punya kehidupan. Jadi mereka udah apa namanya, kurang kerjaan, jadi ya mereka mainannya sama ini, fungsi-fungsi ini. Dan ternyata anak yang ngomong itu justru malah akhirnya menghasilkan apa namanya, satu foto yang kompleks, terdiri dari bahkan tiga hal yang berbeda gitu, bisa dibilang gitu. Jadi ada shift ternyata selama mengerjakan. Oh, ternyata ini nggak sesulit yang saya bayangin, karena ketika udah nyemplung, udah tahu jenis fungsinya, udah tahu ini kalau apa namanya, ditambah, dikurang, dikali, pakai pecahan, pakai desimal, gimana sih kira-kira fungsinya, jadi menikmati sendiri. Jadi saya cuma bikin 4 apa namanya, level dari istimewa, baik, cukup, dan butuh bantuan. Tapi semoga sih meskipun ada kriteria butuh bantuan, karena sejak awal sudah minta untuk sharing progresnya di minggu kedua, jadi udah bisa nangkepin nih anak-anak yang emang butuh untuk dibantu. Jadi nggak sampai pas di akhir banget mereka harus share sama temennya, mereka masih belum punya apa-apa gitu. Jadi melibatkan siswa sejak awal, ternyata itu juga bisa boost their performance in general ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya udah mulai masuk ya. Jadi ini nggak kelihatan karena yang saya udah hapus gridnya nih. Jadi dia gambar gedung bertingkat. Entah ini ada di mana gitu kan. Tapi yang seperti Ibu lihat ini yang tadi saya bilang, kayak yang saya nggak ada waktu. Jadi saya kebanyakan pakai fungsi linear. Tapi sebetulnya kalau diperhatikan, saya juga bisa lihat ini ada fungsi pangkat 3. Kemudian udah pasti ada, ini bisa lingkaran, bisa kuadrat sih. Kemudian linear udah pasti, kuadrat iya gitu kan. Kemudian awan-awannya ini juga bisa kuadrat, bisa trigonometri gitu. Akhirnya yang tadinya kayak nggak bakalan bisa deh menghasilkan apa-apa, malah udah mulai dan akhirnya menikmati gitu. Kemudian ini juga yang tadinya kayak sama sih, yang di awal-awal rasa kayak nggak bakalan bisa, tapi malah bikin 3 hiasan dinding. Semuanya sama ya Ibu-ibu, ini Bapak Ibu, ini itu sebetulnya ada grid-nya, nanti ada yang beberapa yang saya tunjukin, dan ini platformnya sih semuanya pakai Desmos ya. Mungkin bisa aja sih pakai kalkulator manual, tapi saya nggak tahu deh kalkulator manual sekarang udah ada warna belum ya gitu kan, kalau mau dikasih warna, karena kan kalau di sini warna udah berhubungan sama inequalities-nya ya, jadi udah mulai bisa dipakai pertidaksamaan. Nah itu dia bahasanya, pakai pertidaksamaan, jadinya bisa lebih hidup gambarnya dibandingkan itu gambar yang putih saja gitu. Nah, ada yang bikin akuarium. Jadi kelasnya ini beragam. Awalnya itu untuk kelas 9, 10, 11. Kemudian yang sekarang sih kebanyakan ambil itu di kelas 9. Jadi kayak ini juga banyak pakai fungsi linear, tapi juga ada kuadratnya iya, trigonometrinya iya juga gitu. Saya tunjukin dulu, atau ini yang agak sedikit ambisius, mau coba gambar muka orang, saya belum tahu sih, tapi ini siapa apa namanya, artis atau pahlawan atau orang terkenal yang coba untuk digambar. Atau yang kedua itu yang siapa dulu waktu SD kalau disuruh gambarnya adalah gunung, jalan, dan sawah. Itu saya banget sih. Nah ternyata anak-anaknya masih ada yang gambar begitu, jadi cuman ya udahlah, ini udah kayak nostalgia sendiri ya. Ini tapi gunungnya agak saya sebagai guru sih nggak akan bilang ini di depan anak-anak, cuman kayak ini maksain banget biar kepake fungsi absolutnya, jadi gunungnya dipakein fungsi absolut gitu. Padahal sebetulnya bisa aja sih kalau mau pakai fungsi kuadrat misalnya. Kemudiannya yang masih progres, dia pengennya gambar perahu layar dan ada bulannya, tapi kayaknya bulannya terlalu deket deh. Kalau bulan sedekat itu sama perahunya, jadi itu ya adjustment yang dibutuhkan ketika membuat
apa komposisinya supaya itu terlihat serealistis mungkin ya. Oh ini ada yang ini karena frustasi sih, dia nggak nemu gambar koala yang dia pengen, jadi akhirnya dia sketch sendiri koalanya di kertas sampai akhirnya coba deh bisa nggak ya mewujudkan si koala yang dia gambar di kertas tadi dengan menggunakan berbagai fungsi. Nah, mungkin kelihatannya kurang rapi karena masih in progress juga Bapak Ibu, dan juga nanti ketika ini karena kita kan spiritnya adalah anak-anak mau coba, kemudian benar-benar pakai daripada pakai yang sangat tertulis banget ya. Jadi kalau X minus 2 dalam kurung kuadrat itu dibandingkan dengan X kuadrat itu transformasinya apa gitu kan. Kalau mereka berinteraksi langsung seperti ini, saya merasa mereka belajar banyak dan eksplorasi lebih dalam ketimbang yang tertulis ya. Mereka nggak punya visual atau visualnya benar-benar bergantung sama table values gitu. Jadi yang selanjutnya ini kanal jadi di depan, jadi ada apartemen-apartemen di dekatnya kanal di daerah di Belanda ini inspirasinya, dan anaknya sangat obses dengan mata. Jadi diimprove lah. Jadi aku coba akan gambar apartemen building ini, dan tapi aku tambahin lah desainku sendiri, ciri khasku yang ada banyak matanya. Jadi ya kalau bisa dilihat ini cukup memakan waktu sih, cuman anaknya happy untuk ngerjainnya dan dia tahu apa ya yang dibutuhkan, dan beberapa kayak yang jendela-jendela itu udah kebanyakan fungsinya udah tahu, jadi tinggal ubah aja domain sama letaknya, jadi kan disesuaikan mau di yang sebelah mana gitu. Tapi begitu udah ketemu satu udah lebih gampang sih untuk nentuin yang selanjutnya. Tapi beda kasusnya ketika kayak ada yang ditambahin bola itu di sebelah kanan ini kan. Nah, detail-detail kecil seperti itu, nah itu imajinasi dan kreativitasnya lagi. Dan aslinya sih yang saya lihat gambarnya itu nggak ada yang si belah ketupat ini ya gitu kan, tapi dia mau mencoba lagi, seperti saya bilang tadi, mau coba pakai fungsi absolut dimasukin, nah jadinya seperti ini gitu. Oh ternyata ya masuk juga sih, bagus juga gitu, dan masih progres juga, belum selesai. Nah sebelumnya itu fungsinya jauh lebih kompleks lagi. Kalau tadi tuh baru sampai ke fungsi logistik kan. Nah, kita itu sampai ada ke fungsi parametrik. Jadi dipecah itu fungsi parametriknya. Kemudian jadi kita lebih dalam pakai fungsi trigonometri yang dicampur sama si parametrik. Nah, di sini nih, jadi dia pengen bikin kacamata. Jadi kalau dilihat matanya yang sebelah kiri kan, itu dia udah pakai berbagai macam fungsi rules, tricoid kalau nggak salah namanya. Tapi karena ada nilai sin dan cos di sana, jadi nggak bisa di shift ke kanan. Akhirnya yang kanan ini di adjust gitu. Jadi nggak punya yang sama persis seperti yang di sebelah kiri, tapi justru dikreasikan, oh gimana kalau saya bikin titik-titik berupa lingkaran gitu. Dan ya ini lumayan juga sih, rapi banget ya akhirnya, setelah kita bolak-balik coba explore gimana caranya untuk menduplikasi yang di sebelah kiri ini supaya bisa juga dibikin di sebelah kanan, ternyata masih mentok, belum ketemu. Dan itu yang jadi justru jadi acuan. Mungkin nanti kalau punya waktu untuk lebih dalam, bisa jadi aku yang nemuin pertama kali. Kita nggak pernah tahu. Itu. Kemudian ini ya tadi kayak anaknya nanya gambar apa ya Ibu Dian, saya juga nggak tahu, kayak yang kamu lihat apa gitu kan. Jadi ya udahlah, gambar rumah yang mungkin ada planet yang deket sama ini, dan coba deh gambar ini kupu-kupunya, maksain banget supaya lagi fungsinya bisa kepake. Jadi berusaha untuk challenge diri mereka masing-masing menggunakan fungsi yang nggak
biasa dipakai, dan gimana ya bentuknya ketika itu dicampur dengan elemen yang lain gitu. Ini seperti cangkangnya siput, tapi masih dalam bentuk 2 dimensi ya. Mungkin kebanyakan yang dilihat nggak banyak yang 3 dimensi, kecuali tadi yang akuarium sama apartemen ya, sama itu. Sisanya kebanyakan masih 2 dimensi. Tapi bisa dimaklumin juga, kita mengerjakannya itu nggak yang intens banget sih Bapak Ibu. Jadi nggak ada waktu di kelas sebetulnya yang dipakai, mungkin hanya 15 sampai 30 menit gitu. Itu pun nggak setiap pertemuan, dan pertemuan kita cuma 2 kali seminggu gitu. Dan di satu blok itu kan cuma 6 minggu, tapi di minggu ke-6 sudah presentasi. Jadi kita paham keterbatasannya apa, tapi berusaha untuk push juga. Bisa anak-anak kadang-kadang tanya di luar jam kelas untuk memastikan, atau kayak mereka udah dapat ide tapi kenapa kok fungsinya masih nggak sesuai sama yang mereka mau. Diskusi seperti itu yang akhirnya membuat jadi kaya sama pengalaman mereka untuk membuat si karya seni ini. Ini bentuk luarnya yang hard itu mungkin banyak yang sudah pernah buat, tapi ketika diekspresikan lebih dalam gitu kan, jadi banyak kombinasi atau komponen-komponen kecil yang bisa ditambahkan di sini. Dan yang terakhir, ini yang tadi saya bilang, dia ngefans banget sama Kanye West, atau Ye sekarang disebutnya kan. Dan ya kalau udah niat mungkin begini ya. Jadi ini kalau ngelihat potongan-potongannya itu betul-betul dibilang banyak banget enggak, yang sampai ribuan enggak sih fungsinya. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat kayak apa sih, di mana sih inspirasi awalnya gitu ya. Tapi cukup diniatin sih gitu, untuk sampai bisa sedekat mungkin sama objek aslinya atau subjek aslinya lebih tepatnya. Nah, jadi di tahun 2020 Desmos itu mengadakan Global Map Art Contest. Jadi disinilah, tapi karya mereka tentu aja kayak, saya bukannya mau mendiskreditkan murid saya juga, karena saya tahu komitmen sama waktu yang didedikasikan memang nggak banyak, akhirnya segitu yang mereka bisa buat, dan it's a step forward sih untuk kita bisa sampai di kelas yang kedua kalinya melakukan ini. Masih banyak banget yang memberikan usaha yang terbaik untuk tugas ini gitu, meskipun meskipun ya tadi kayak yang tugas, kalau ada orang yang mengerjakan ini for fun gitu ya. Untuk give you an idea a little bit, bentar deh, aku coba share ininya. Oh, bentar. Sebelum ini mau ke praktek, Dian, Dian, enggak, maksudnya sebelum ke praktek ya. Ini kayaknya teman-teman juga antusias, atau saya mungkin yang kayaknya terlalu dalam tempurung ketika sangat wow ketika saya melihat ini tadi. Ini izin saya potong dulu nih, kayaknya pribadi. Atau jadi teman-teman boleh silakan tulis di kolom chat, atau boleh raise hand kalau memang teman-teman bertanya atau mengajukan sesuatu ke Dian. Sebelum teman-teman raise hand nih, pribadi dulu deh kayaknya nih, saya sangat tertarik kaitan dengan kali ini dikoneksikan dengan Merdeka Belajar ataupun di kurikulum Merdeka ini, Dian. Jadi di kurikulum Merdeka kan sekarang semuanya di P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu yang sekarang lagi sangat in di Kemendikbud, semuanya diarahkan ke proyek, apalagi kalau di sini ada teman-teman yang
dari penggerak pasti akan sangat paham ketika ada sebuah modul, di dalam modul itu adalah modul pembelajaran berdiferensiasi. Ini udah masuk banget ketika memproyekkan sebuah materi yang dikoneksikan dengan visual, dengan kehidupan sehari-hari matematika yang divisualkan. Jadi benar-benar fun. Ada sedikit pertanyaan, bukan sedikit sih, banyak pertanyaan kepala saya sebetulnya kaitan dengan ini kan yang tadi saya lihat hampir semuanya grade 9 ini ya Dian ya, hampir semua ya. Grade 9 itu kan berarti SMP kelas 3 kan kalau dianalogikan. Ya, grade 9 itu kalau di regular school, di sekolah reguler kan mereka fungsi kuadrat aja masih baru banget deh. Kayaknya mereka baru kenal, kalau setahu saya ya, yang kemarin di K13 itu mereka baru sampai persamaan kuadrat, fungsi kuadrat juga masih dikit banget kayaknya deh. Ketika itu dicoba diimplementasikan, pertanyaan besar saya begini, apakah mereka untuk stimulusnya itu dikasih instruksi kah atau bagaimana dulu mungkin awal untuk menstimulus mereka bahwa mereka pasti wow, oh bisa jadi gitu ya ternyata matematika ya, oh gitu ya, terus cara bikinnya pasti ada kayak gitu deh di anak-anak. Saya menempatkan saya di anak-anak saya gitu maksudnya. Gimana tuh Dian? Ya, mungkin itu konteksnya ke waktu itu saya tunjukin pertama kali ke kelas 8. Makanya saya optimis banget ini bisa banget di SMP karena ketika pindah ya dari linear ke kuadrat, Masya Allah, itu kayaknya kayak bawa beras berkarung-karung kayaknya si guru ini. Jadi betul. Kan padahal bawa konteks kan, kalau misalnya pakai kecepatan gitu kan. Jadi makin cepat sampai akhirnya fungsinya itu udah kan sebetulnya semua bentuk fungsi itu kalau kita lihatnya deket banget itu kan bisa dilinearkan ya. Jadi kita juga bisa ngelihat kalau fungsi kuadrat itu kalau dilihat deket banget itu adalah fungsi linear, tapi ketika digambarin di zoom out, oh ternyata bentuk kuadrat ya gitu. Betul, jadi betul. Itu masuknya dari situ. Jadi semua fungsi nih, trigonometri, absolut, apalagi kalau absolut kan kelihatan banget itu kayak fungsi linear gitu. Jadi pendekatannya sih dari situ. Ketika kita zoom banyak banget, dia tuh pasti linear gitu. Tapi ketika kita coba kerucutin, oh ternyata ada bentuk-bentuk lain ya gitu kan. Apa aja itu gitu. Nah dari situ tuh akhirnya ketika berbagai objek itu ketemu, nah dari situ oh gitu ya ampun, kalau itu adalah harga yang paling itu adalah currency yang tidak bisa dinilaikan dengan apapun ketika anak-anak sudah saya juga sering kali saya juga sering kali kalau di kelas yang saya tunggu itu cuma satu huruf apa Pak, itu aja sebetulnya di kalian. Ketika anak-anak sudah itu kayak plong gitu ya banget ya kan. Nah ketika jadi jual belinya tuh ketika yang SMP aja nih itu bisa kayak begitu kan, otomatis kan awalnya ini kan untuk kelas yang advance, tapi saya nggak mau bikin ini untuk kelas-kelas yang tingkat lanjutan gitu loh, jadi nggak mau eksklusif gitu. Matematika itu harusnya universal dan terbuka untuk siapa aja. Makanya saya coba kemarin tantangannya adalah inspirasinya pas banget ketemu sama mau liburan Natal. Yang saya tunjukin ke anak-anak itu adalah sebentar. Tada. Oke. Jadi karena mau liburan Natal ini kan sebenarnya anak-anak belum pernah belajar persamaan lingkaran gitu kan. Jadi kayak kalau tangan topinya udah mereka make sense, tahu mereka itu linear semuanya gitu kan, udah gampang lah gitu. Tapi begitu, terus gimana gambar itunya? Terus kan gambarnya juga sebetulnya nggak cuma lingkaran aja, bisa pakai elips sebetulnya kan. Atau kalau mau lihat lagi kuadrat masukin juga ini. Nah, this is why gitu kan kayak. Nah ini kenapa kita harus moving on dari linear gitu untuk memperkaya kayak apalagi sih yang ada di luar sana, jadi nggak terus mengurung diri dengan kenyamanan belajar sama si fungsi linear, nanti jadinya bisa eksplor lebih banyak lagi gitu. Jadi dari situ sih akhirnya dalam tanda kutip ya kebeli gitu ini ya currency yang tadi saya jual itu dengan nunjukin ternyata bahwa fungsi melalui art itu jadi satu hook yang laris banget
buat anak-anak untuk oh aku mau tahu itu apa gitu kan. Dan akhirnya mereka explore sendiri. Nah tadi tuh kayak yang aku tadinya baru mau nunjukin, ayo deh ibu-ibu yang tadi bapak ibu yang masih rebahan, coba deh yuk ke Desmos ininya, abis itu dalam tanda kutip gitu ya, mau bahkan nih bikin yang ada di depan yang udah pernah saya bikin gitu, misalnya Hayu gitu kan, atau mau lihat yang anak-anak tadi backgroundnya saya nggak masukin sih linknya, karena memang ada beberapa yang masih progress gitu kan. Jadi tapi dari sini kalau mau lihat ya, ini sih udah dewa banget sih kalau bahasa saya ya. Jadi udah dari warnanya, udah dari komposisinya gitu. Tapi kan memang ini yang pemenangnya. Tapi kalau lihat ke bawah videonya, oh sebenarnya ada yang sederhana juga kok gitu kan. Jadi kayak ketika ini ya buka bareng-bareng sama anak-anak, terus kita analisis, tahu nggak ini fungsi apa kayak gitu. Jadi ngelihat, jadi kalau yang tadinya kan cuma ngelihat di kertas ada visualnya, terus sekarang kalau jadi enaknya kalau kita visual tuh kan saya hilangin circle-nya tuh kan. Jadi hilang gitu. Anak-anak oh gitu. Jadi mereka udah belajar lagi tuh dari situ gitu. Jadi hilangin ini, oh jadi nggak punya mata, nggak punya kancing baju, kedinginan dong gitu kan. Makanya dibikinin gitu. Jadi nggak ada tangannya, nggak seru kurang gitu. Atau kayak macam-macam ininya, atau botak gitu. Nah jadi dari situ anak-anak jadi lebih aware. Jadi ketika mereka buka karya orang pun mereka terinspirasi dari situ. Oh, mungkin kalau saya gabungin nih X kuadrat sama Y kuadrat, jadinya kayak apa ya fungsinya? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Terus jawaban saya adalah, kenapa nggak coba? Yuk lihat kayak gimana gitu. Jadi kayak semakin banyak pertanyaan yang diarahkan ke saya, semakin saya, yuk coba masukin aja. Kan nggak kenapa-napa, kayak gambar kamu sebelumnya nggak akan hilang. Habis itu kita sama-sama tahu jadinya itu apa. Jadi itu juga pressure-nya jadi lebih sedikit, tapi di satu sisi kayak punya satu karya yang emang gurunya kerjain sendiri. Terus ini kalau yang ini benar-benar step by step banget jelasin satu persatu ke murid SMP ya. Prosesnya sampai mereka tuh kayak yang akhirnya mainan sendiri, dikecilin, digedein, terus dilonjongin dari yang tadinya mereka belum tahu elips fungsinya seperti apa, jadi karena eksplor jadi ketemu. Nah itu fungsi elips kayak gitu misalnya. Terus juga ada yang ini yang tadi saya yang jadi reference, kayak ada gunung, abis itu yang dulu suka gambar gunung, ada jalan, ada sawahnya gitu kan misalnya. Jadi saya tunjukin sama anak-anak, yuk coba ada fungsi kuadrat. Terus ya udah saat sih di sekolah guru itu bisa benar-benar menunjukkan vulnerability-nya ya, yang mungkin itu kadarnya beda-beda sih untuk setiap pendidik ya. Kalau saya sih nyaman aja coba trial and error depan murid gitu. Jadi juga tahu saya manusia gitu. Jadi kayak nggak semuanya saya tahu kan. Kayak kalau saya disuruh analis semua fungsi yang ada di sini, mungkin saya juga nggak tahu gitu kan, karena kita nggak biasa gitu kan. Tapi ketika dilihat pelan-pelan, oh ternyata basicnya ada di sini aja toh gitu kan. Jadi dari situ anak-anak justru jadinya nggak gampang tanya, tapi benar-benar buka ruang eksplorasi mereka sendiri seluas-luasnya gitu. Bahkan saling bantu ujung-ujungnya gitu, kayak gimana tadi bikin si lengkungan gitu. Jadi pair share-nya itu jadi organik, terjadi sendiri tanpa harus kamu A, kamu pasangan nama B ya, kamu C pasangan nama D gitu. Jadi dari situ, yuk Bapak dan Ibu coba. Oke. Jadi sangat menarik memang ketika tadi saya sampaikan. Saya yakin di antara teman-teman yang ada di sini ada yang dari guru penggerak lah, dari Merdeka Belajar, programnya Kemendikbud. Salah satunya kan guru penggerak yang di situ selalu ditekankan dengan akronim Merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata. Ini udah komplit deh kalau saya lihat. Jadi di proyek ini mereka akan mulai dikenalkan, setelah itu mereka pasti akan eksplorasi, sampai terakhir aksi nyatanya adalah hasil proyek. Berarti nanti itu Dian ada ininya ya, ada kayak semacam bimbingan, mungkin konsultasi kali ya,
ada konsultan, Ibu, saya baru sampai ini, kira-kira gimana? Ada kayak gininya juga Iya, kah? nah makanya kan jadi waktu di awal itu kan saya sempat punya 8 minggu. Jadi waktu yang saya lakukan waktu itu adalah di minggu keempat saya baru kenalin gitu kan. Dan umpan balik dari anak-anak adalah, Bu, coba nih dikenalinnya dari awal, Bu. Kita punya banyak waktu loh, Bu, dan hasil lebih. Jadi kayak yang tadinya ini tuh yang lagi berjalan ya yang sekarang. Kalau yang sudah lewat, nah ini udah lewat dan ini yang 4 minggu nih. Yang kayak yang ini itu 4 minggu. Jadi anak-anak ini justru yang bilang untuk yang kelas selanjutnya kalau ada lagi coba deh Bu dari awal gitu. Makanya dari awal udah diumumin, terus tapi penting juga untuk ngebahas tentang si rubrik ini. Jadi tahu kok kayak ekspektasinya apa sih gitu kan. Dan memang instruksinya harus jelas kayak apa sih karya asli itu, apa sih gambar Creative Commons itu. Kemudian terus memang minggu kedua udah langsung ditanya mana hasilnya gitu kan, apa progresnya. Biar berprogres maksudnya ya. Jadi kayak setidaknya tuh udah nentuin mau gambar apa dulu, karena kan tadi seperti yang saya bilang, saya dari awal nggak bilang, kan mereka semua nanya karya seninya apa Bu, apa yang mau dibikin, saya diem aja udah, lah kamu maunya bikin apa kayak gitu, karena begitu udah dibatasin itu udah ruang kreativitas kan jadi kayak yang apa yang saya tahu aja, sedangkan imajinasi anak-anak kan itu luas sekali gitu. Jadi ketika itu mereka akan struggle, kadang-kadang itu kan kita juga nggak nyaman ya kalau mereka kok nggak ketemu sih, padahal udah dikasih kebebasan gitu, padahal maunya adalah biar kaya gitu ya. Tapi kita tadi kayak yang sama kayak ketika murid nanya, kita berusaha kan ada tuh the art of responding ya. Jadi sama seperti itu juga, jadi ditunggu aja dulu kayak ditantang terus sampai akhirnya oke, udah 2 minggu nih gitu kan, yuk brainstorm. Kalau sampai masih belum nemuin apa yang mau dibuat, ya udah tinggal lihat. Jadi kalau di sekolah sih karena kebetulan sekolahnya ruang terbuka ya, jadi udah ada sawah, udah ada kebun, udah bahkan bisa gambar sekolahnya juga kalau mau gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa diekspor sendiri gitu. Jadi nggak harus yang cari gambar di internet, kayak yang lihat aja apa yang di depan mata, apa yang ada gitu. Meskipun juga kalau yang di batch ini nggak ada sih, saya sempat hilang. Jadi sekolah saya itu atapnya itu bentuknya spiral, dulu ada yang sampai ngerjain itu gitu, cuman nggak kesimpan sekarang, jadi nggak bisa tunjukin sih. Dari situ ketika kitanya nggak membatasi, oh kamu harus gambar aja deh gitu, si anak-anak itu by the end akan benar-benar tanya dari mereka, yang mana ya kira-kira bisa nggak ya gambar itu, dan meskipun awalnya mereka ragu, akhirnya malah ditambahin kok gitu loh. Jadi kayak yang pertamanya cuma mau gambar satu, mikirnya cuma bisa satu objek aja, ternyata bisa dihias sama yang lain juga gitu. Oke. Baik, mumpung sebelum kelupaan, jadi teman-teman, Dian, jadi kita seperti biasa kita menyediakan dua merchandise, dua giveaway dari Casio. Nanti silahkan aktivitas dari teman-teman apa yang menurut Dian mungkin yang layak untuk diberikan itu, entah dari apalah, saya nggak tahu nanti Dian yang kira-kira aja. Jadi teman-teman silahkan beraktivitas di sesi kali ini, tetap stay aja. Setelah itu mau tanya, mau apa, nanti mungkin ada praktis tertentu yang teman-teman bisa dapatkan giveaway yang bisa terkirim ke rumah. Itu sih 2 ya. Oke. Silahkan dilanjut. Iya. Jadi di sesi kurang lebih mungkin 20 menit ke depan sih pengennya yuk coba yuk gitu kan. Aku sih nggak mau yang dikte ini ya sebenarnya, tapi buka aja Desmos-nya gitu. Entah sekarang coba deh tulis dulu link ininya. Ya, itu link slideshow-nya. Jadi kalau mau dibuka ada akses untuk ke Desmos-nya, bisa diakses di situ. Terus sekarang kita ke ini aja, bisa pakai GeoGebra, bisa pakai Desmos. Berdasarkan pengalaman aja, jadi lebih mudah pakai Desmos, tapi saya tidak merepresentasikan Desmos ya, jadi terserah Bapak dan Ibu saja mau pakai yang mana ininya. Terus kalau mau lihat, jadi equation-nya apa aja sih yang dipakai gitu kan, kita udah tahu formatnya circle equation itu seperti apa. Oh, ini yang aslinya ya.
misalnya saya bisa tunjukin grid-nya, axis, y-axis-nya nanti kalau udah ada, kalau untuk bikinnya sih lebih mudah memang ketika semuanya ditunjukkan gitu. Jadi mau kayak si tangan ini kan, nah ini di sini nih kontrol domainnya gitu. Ini bisa terus jadi tahu kan negative slope, review lagi sih negative slope, positive slope gitu. Habis itu head-nya kalau bikinnya ya tadi masih ini untuk yang level SMP masih baru transisi juga dari linear ke belum ke kuadratik, jadinya masih dibikinnya juga masih yang box banget, masih 2 dimensi banget, belum 3 dimensi. Dan yuk dicoba mudah aja. Pertama itu ke Desmos yang kalkulator deh. Habis itu, nah karena ini tuh dia nggak save otomatis ya, jadi ini nggak kayak Google Docs atau produk lah intinya yang kalau udah online, selama ada internet connection itu langsung ini, itu enggak. Jadi saya udah login, jadi nanti login aja nanti sampai ada profilnya, jadi gampang bisa pakai akun Gmail, bisa sign in with Gmail, jadi nanti bisa masuk, kemudian kasih nama ininya, apa namanya, projectnya apa, misalnya uji coba gitu ya, Casio 1 gitu. Jadi misalnya saya coba dulu bikin negative X tambah 5 misalnya, di domainnya mau dikontrol cuman dari negatif 2 misalnya sampai 3 gitu misalnya. Nah kayak gitu. Habis itu setiap kali, nah jadi kalau udah selesai nanti harus di save. Jadi jangan asumsi karena kita online akhirnya itu juga auto save, itu enggak gitu. Anak-anak kemarin belajar the hard ini sih, ada 2 yang kena, jadi kayak emang mereka harus ngulang lagi dari awal. Ya well ya udah bagian dari hidup sih, kadang kalau kurang teliti ya gitu kan. Makanya itu tadi, iya, jadi kan yang namanya kerja udah ini kurang teliti ya ada konsekuensinya. Jadi ya diajarin lah ininya, jadi nggak langsung dikasih oh ya udah kayak kemarin udah lihat kok tapi ya udahlah nggak usah dilanjutin, nggak gitu juga sih gitu. Jadi mereka belajar bertanggung jawab juga. Jadi the next time mereka ngerjain apapun dicek dulu sebelum, kayak main itu kan anak-anak gitu ya, ada pertanyaan, ada textbooknya gitu kan, are you sure you gonna leave gitu kan, itu udah main pencet aja, nggak baca dulu itu apa gitu. Nah dari situ juga ngajarin life skill kan jatuhnya, yang which is mungkin berkaitan sama pelajar Pancasila, I don't know ya. Aku belum hafal sih profilnya apa, tapi harusnya kreativitas, kemandirian, gotong royong dapat semua dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Iya, banyak banget saya padahal ngarang ya. Enggak benar dia kalau enggak ngarang enggak. Bercanda. Mbak Pinta boleh nggak saya di onin? Ini saya nggak kayak ngobrol sama radio, nanti takutnya dia ngobrol sama itu. Saya bisa on kamera nggak? Saya nggak bisa on kamera. Aku nggak bisa on kamera, Pak. Makeup analis boleh? Saya nggak bisa on kamera. Takutnya jadi kayak radio, kayak Dian lagi ngomong sendiri. Biar ada wajahnya. Maaf ya Dian, ini agak-agak suka ngelantur orangnya. Baik, teman-teman silakan kalau yang ada sesuatu silakan boleh raise. Ini menunya menarik banget, menunya aja. Temanya menarik banget kaitan dengan PJBL banget. Ini udah jelas-jelas PJBL, jelas-jelas kolaboratif, jelas banyak. Jadi kalau di P5 ini sedikit cerita mungkin Dian. Di P5 itu kan memang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu kan memang tidak di intra, itu benar-benar dia itu proyek. Jadi ketika di kurikulum Merdeka P5 itu sudah jam sendiri, bukan mapel. Dan itu bebas. Ya, ada sih beberapa tema-tema yang disediakan oleh pemerintah bahwa temanya ini loh, tapi proyeknya apapun, dan itu di luar mapel. Bahkan itu udah nggak ikut mapel apapun. Itu benar kayak bukan mapel sendiri ya, tapi dia tidak intra dan ada rapotnya sendiri. Oh wow. Jadi ada. Kalau ini ada yang bisa bungkus nih bawa pulang, silahkan loh ya, nggak perlu kredit apapun, silahkan dibungkus dibawa ke kelasnya masing-masing nanti, atau makan anak didiknya ada yang mau diikutin, karena harusnya tahun ini udah mulai belum ya?
Nanti dicoba dicek aja art challenge-nya, bisa lihat kan. Bisa ikutan, siapa tahu ada perwakilan dari Indonesia gitu. Well, just an idea ya Pak. Iya betul. Yang semoga nggak cuma berujung di ide aja ya, bisa dieksekusi juga gitu. Karena kalau tadi lihat kan pesertanya sendiri usianya 13-14 kan SMP, ya toh? 15 ya 15 kelas 9 ya gitu kan. Jadi emang mereka punya kategori-kategori tertentu gitu. Jadi di encourage aja murid-muridnya kalau ini anak SMP bisa banget kalau yang ngajar sendiri jangan banyak excuse aja sih, intinya coba nyebur dulu. Nanti seringkali jangan kita deh, saya sebagai seorang pendidik itu merasa bahwa menganggap anak-anak itu nggak bisa dulu gitu biasanya. Padahal mereka punya potensi. Ketika mereka berada di dunia internet, mereka tuh jauh daripada gurunya, jauh di atasnya maksudnya. Ketika otak mereka sudah sangat sinkron dengan gawai itu, guru bisa jadi untuk mencapai level itu butuh beberapa waktu yang agak panjang. Anak-anak hanya durasi menit ataupun ya menit lah, itu udah oke. Itu seringkali apa kok iso ya itu. Kalau orang Jawa, iso tau nggak? Biasanya guru itu udah kayak gitu dulu. Seringkali nggak mencoba bahwa ternyata potensi anak itu jauh lebih luar biasa ketika mereka berada di dunia ini. Oke. Bu Rini boleh kalau mungkin mau bertanya tuh. Mungkin pertanyaan Bu Rini mirip dengan yang saya tanyakan tadi. Keren banget Bu Dian. Akhirnya bisa menemukan ide seperti ini. Ini instruksi timeline project. Tadi sih sebetulnya udah saya singgung sih. Silakan Dian. Jadi timeline project ada, kemudian untuk rubriknya bagaimana? Silakan. Jadi kelasnya ini lebih tepatnya karena struktur sekolah ya Bu. Jadi karena by block gitu kan. Jadi itu 6-8 minggu, dan kebetulan ini saya sempat ngerjain 2 kali ngajar ini di 2 blok yang berbeda ya Bu. Di blok yang pertama itu kedapatan 8 minggu, di blok yang kedua yang sekarang ini cuma ada 6 minggu. Jadi minggu pertama itu ada 2 pertemuan. Pertemuan pertama itu benar-benar udah kayak benar-benar review aja, dibawa materinya lagi. Coba siapa masih ingat nggak ini fungsi apa aja ya gitu kan. Jadi diidentifikasi gitu kan. Kayak saling melengkapi sih. Jadi kayak ini ujung-ujungnya kayak udah keroyokan gitu kan. Yang pojok kiri itu apa, pojok kanan apa gitu kan. Jadi saling tanpa saya kasih tahu dulu. Habis itu ada yang lupa dong apa ya, yang biasanya sih yang nggak tahu anak-anak atau lupa itu yang kanan bawah ini gitu kan. Jadi karena mereka lupa kan, ini kan kita bicaranya di real number gitu, bukan kompleks number gitu kan. Kalau kompleks number itu kan ya ada 3 dimensi, kemudian udah beda lagi kalau kita punya akses ke akar negatif. Nah kalau yang kayak begini, apa fungsi yang cuman positif aja gitu kan. Habis itu baru review lagi, gitu, atau eksponensial deh biasanya juga, karena itu tadi bukan yang everyday's life, jadinya ada konteks kan pasti yang dibawa, yang dibahas gitu kan, word problems-nya, tapi memang itu konteks industri gitu kan, yang nggak benar-benar dekat banget sama kehidupan anak-anak, jadi itu jadi sedikit jadi keterbatasan gitu. Tapi setelah itu udah mereka tahu nih kosakatanya ya, dari 9 ini baru dilanjutin lagi. Jadi itu nanti kita nih 6 minggu bakal ngomongin tentang fungsi ya. Everything, kayak semuanya tuh berhubungan sama fungsi gitu. Jadi kayak faktorin. Jadi mereka sebetulnya udah pernah memfaktorkan, mencari solusi dari kuadrat juga gitu kan. Udah pernah gambar juga gitu. Tapi diulang lagi, direview lagi, terus bahkan ditambahin inverse yang baru itu betul-betul fungsi komposisi sama fungsi inverse. Itu yang baru, dan itu benar-benar itu juga kayak yang apa ya, anak ngelihatnya gitu. Tapi ketika digambarin gitu kan kebalikannya, terus mereka yang gitu. Jadi kayak refleksinya ya. Akhirnya kamu dapat idenya ya nak. Jadi kayak yang ngajarin secara algebraik bagus,
mereka butuh memang keterampilannya, mereka kan butuh bisa juga, tapi ditunjukin secara visual itu betul-betul jadi nempel gitu, dan mereka jadi make sense, oh ini toh tujuannya gitu. Nah, jadi di minggu pertama itu sudah di minggu pertama, tapi di pertemuan kedua sih saya memang kasihnya ini. Jadi di minggu pertama, yang pertemuan pertama itu benar-benar fokus review dan ngomongin domain ke domain terutama untuk fungsi fungsional itu kan dari restriction-nya. Jadi tergantung denominator itu penyebut ya. Penyebutnya persamaannya apa? Nanti kan dia jadinya itu enggak ke definisi pada saat X berapa gitu ya misalnya. Nah, itu review tentang si fungsi itu. Jadi di minggu pertama pertemuan kedua udah langsung dikasih instruksinya. Oke, end goal-nya adalah karena kan komposisinya memang nggak cuman tes aja. Jadi kayak ada jurnal latihan tuh mereka praktis memang masih yang quote-to-quote kalau kita bahasanya adalah drilling, tapi mereka juga kasih satu refleksi dari praktis ini tuh apa sih skill yang paling dipelajari. Jadi kayak ketika review balik ke catatan, mereka tahu oh ini latihan tentang mungkin vertical asymptote. Habis itu ada project gitu. Jadi karena kalau jurnal latihan sengaja dibesarin persentasenya karena itu ngelihatnya per meeting. Project itu satu, tapi memang perintilannya banyak, saya bilang gitu. Jadi jangan berharap, meskipun pengennya tuh kan nggak ngebahas nilai ya di awal ya, tapi memang agak sulit. Nah tadi kan karena sayanya udah membatasi, kayaknya sulit deh kalau ini dibikin voluntarily gitu. Jadi boleh jadiin satu bagian dari komponen penilaian. Kalau project ini itu jadi nomor 2 yang terbesar gitu. Kalau latihan itu kan dikumpulin akhirnya mereka makanya jadi besar. Kalau project kan satu tapi digedein tuh jadi mereka jadi oh ini penting. Oh ini aku harus cari tahu ini tentang apa ya gitu. Nah instruksinya diberikan aja. Jadi kalau saya sih memang dideskripsikan dulu secara tertulis, terserah pakai platform apa komunikasinya dengan anak-anak. Kalau memang lebih mudah untuk dicetak atau di post di satu platform tertentu, silahkan. Tapi instruksinya harus nempel terus dan itu harus mudah diakses untuk anak-anak. Jadi ketika mereka mereka bukan reference ke katanya kemarin, bukan katanya, tapi sudah ada bukti tulisnya itu seperti apa sih, apa yang dilihat gitu. Dan memang betul-betul dicoba untuk didefinisikan sedetail mungkin. Jadi kayak karya seni asli itu artinya apa, kemudian yang gambar yang berhak cipta yang seperti apa, diajarin juga cara nyarinya seperti gimana gitu. Jadi detail-detail seperti itu membantu si anak-anak jadi semangat untuk ngomongin, udah jadi entah responnya adalah duh kok susah banget, atau responnya adalah oh lucu ya, oh aku jadi coba pengen ini, oh aku bisa nggak ya gitu. Nah ada respon itu menunjukkan mereka udah mulai ke hook loh, udah mulai tertarik loh gitu kan, sampai akhirnya mereka bisa mengeluarkan komen itu sebetulnya. Tapi memang kita harus coba untuk ambil yang positif, diarahin ke yang positifnya, jadi itu yang digaungkan gitu kan. Nah di samping itu coba dipikirkan besarnya, kayak oke, tadi saya bilang output kan, outputnya adalah ya hasilin karya seni, tapi nggak pengen itu cuman untuk ke saya aja. Jadi itu pembelajaran juga buat saya di kelas yang pertama, karena saya sempat bilang saya udah ini yang kedua kalinya, yang kelas pertama itu cuma saya doang yang menikmati hasilnya, dan saya yang wah gitu, sama kayak bapak dan ibu sekalian gitu kan, kayak yang nggak nyangka. Waktu itu draftnya sih oh ya oke lah gitu kan, tapi begitu di finalize dikasih feedback kayak tambahin ini tambahin, bisa nggak? Masih double kayaknya gitu kan, coba warnanya diganti. Nah ketika itu ada diskusi seperti itu, mereka perbaikin, mereka open sama umpan balik gitu kan, akhirnya hasil akhirnya tuh luar biasa banget. Kayak yang tadi Bapak Ibu lihat itu instruksinya seperti inilah yang saya berikan Bapak Ibu. Saya nggak nambah-nambahin, saya nggak minta oh kamu bikin cangkang itu ya, oh kamu bikin artis itu ya. Kemarin bahkan sampai ada kayak yang gimana kalau aku gambar Jokowi?
aku agak bias sih, karena aku sih akan, ya why not gitu kan, dia presidenku dan kamu lagi tinggal di Indonesia gitu kan, kenapa kamu nggak coba gitu. Tapi saya balik, terserah kamu gitu kan, kenapa Jokowi, siapa Jokowi gitu kan, dibalikin lagi ke anaknya gitu. Jadi bukan preference gurunya, jadi jangan sampai karya yang dibuat tuh untuk nyenengin gurunya gitu maksudnya. Jadi berusaha untuk menghindari biasnya tuh loh. Nah itu ya, mindfulnya di situ ya, kita sebagai guru tuh the art of responding to students question. Jadi cara kita merespons gitu kan, karena pengennya tuh kayak yang pengennya diselamatin aja buru-buru gitu kan. Tapi justru kadang-kadang kalau kita terlalu cepat menyelamatkan mereka sebelum mereka jatuh, itu justru pembelajarannya nggak sedalam kalau ternyata kita biarin aja dulu mereka jatuh, kita biarin aja dulu mereka bingung, linglung gitu kan, tapi jangan lama-lama, nanti tersesat jadinya kan gitu. Nah abis itu makanya saya bilang, itu ke guru yang lain, jadi tuh pas jam istirahat gitu kan, jadi anak yang yang kelasnya lebih kecil jadi penasaran, aku tahun depan berarti aku bisa belajar ini dong, aku penasaran banget. Nah kayak itu menyenangkan, selalu kan ada sisi-sisi lain matematika kita bisa promosiin melalui ini gitu. Makanya prosesnya, jadi tadi minggu kedua ya, minggu ketiga itu bakal Recording in progress. ngelihat pakai nggak 5 jenis fungsi mana, 5 jenis itu bisa nggak identifikasi ada di mana aja gitu kan. Habis itu kreativitasnya bisa dibuktikan dari kalau dia refer ke satu gambar tertentu, dia harus tunjukin kalau gambarnya itu di bawahnya common kreatif, atau dia emang sketch sendiri aja, atau emang dari yang ada di sekitarnya aja gitu. Habis itu kompleksitasnya itu juga cukup hitam putih, apakah satu objek atau ada beberapa, dan itu gimana komposisinya. Kayak tadi saya sempat bilang kan, ini si planetnya, kalau dia ini maksudnya planet terlalu deket kayaknya gitu kan, atau kupu-kupunya kegedean gitu. Nah yang kayak gitu-gitu itu kan komposisi ya, udah ngomongin komposisi, dan kita bisa gitu untuk melihat si kompleksitasnya. Nah terakhir dia tadi mempresentasikan hasil karya sendiri. Jadi jangan sampai, jadi kan memang kita bilangnya kayak anak-anak yang emang suka banget sama matematika, dia udah yang ini keren banget, cobain itu segala macam gitu. Jadi jangan sampai si anak-anak ini cuman sibuk sama prosesnya aja, tapi nggak pernah punya kesempatan untuk mengeksplorasi dan dapat dari orang yang, karena tadi kan mereka ada pameran kecil ya, di mana mereka bisa tunjukin ke teman-temannya gitu kan. Jadi menjelaskan ke orang yang tidak ada di dalam kelas itu berbeda dengan ke orang yang emang udah di kelas itu kan, yang udah tahu itu fungsi kuadrat, itu fungsi lingkaran gitu kan. Tapi kalau yang keluar kelas, yang di luar kelas itu apa, gimana caranya, kok bisa gitu. Nah itu melatih kemampuan berkomunikasi. Jadi kalau misalnya anaknya itu pemalu, cuman sukanya jawab soal aja. Nah, dari situ kan juga melatih kemampuan berbicaranya. Makanya alokasi waktu dan konten presentasinya itu sama pentingnya sama outputnya gitu kan. Jadi kalau tadi si outputnya itu ada 3 komponen, 2 ini kan juga cukup besar ya gitu kan. Jadi ketika dia bisa buat presentasi dalam 4-5 menit, dia juga harus tahu apa yang
yang mau aku omongin ya, gimana cara nyampeinnya ya, gitu kan. Nah itu latihan. Nah di minggu keempat tadi itu mereka datang itu dengan udah ada draft output, udah ada draft presentasi. Jadi ketika mereka presentasiin, menarik nggak presentasinya? Dan itu jujur, karena kalau balik lagi, oh yaudah lo kok menarik kok karena kamu temenku gitu kan, tapi lihat kan udah diatur sama kontennya ya kan, isi presentasinya gitu kan. Oke dia nyampein, tapi nyampeinnya bikin ngantuk, apakah layak dia mendapatkan nilai yang paling tinggi misalnya. Nah itu jadi bahkan kita sampai ngomongin teknisnya kenapa 5, jadi kayak kalau butuh bantuan itu 1, kemudian cukup itu 3, baik itu 5, istimewa itu 7 gitu kan. Kenapa kok dapat 7? Apa yang menunjukkan kalau dapat 7 kenapa enggak 6 gitu kan? Atau kenapa 6? Kenapa enggak 7? Kan dia udah doing everything misalnya, udah ngelakuin semuanya, udah ngelengkapin semuanya gitu. Jadi anak-anak belajar ada di posisinya guru, yang ujung-ujungnya sih mereka bilang, oh nah aku sekarang tahu deh gimana trikinya ngoreksi kerjaan pakai rubrik itu ya gitu. Jadi mereka share empatinya ya, dan itu kan saya kalau bilangnya sih melatih empati kan, saya juga nggak tahu yang benar seperti apa, tapi setidaknya bisa tahu empatinya atau sharing empatinya ketika guru melakukan itu. Jadi ya itu latihan yang berhubungan sama untuk kehidupan di dunia nyata gitu istilahnya. Jadi nggak yang it's intentional gitu kan, tapi bisa disambungin nggak yang harus secara khusus, ini khusus pelajaran mengajarkan tentang empati, tapi project ini bisa juga untuk ngajarin anak-anak empati gitu. Jadi empati ke temennya juga, ketika temennya struggle, dia masih aduh kok aku kayak nggak dapat lagi ya, aduh kenapa kapalku kok kayak kapal bocor ya, instead of kapal punya jendela, padahal pengennya yang punya jendela gitu misalnya. Aduh kok ombaknya kecil banget, kayaknya itu bukan ombak deh gitu. Jadi dari situ ada community spiritnya untuk bantu si temennya gitu. Yuk lihat pelan-pelan gitu, nggak necessarily semuanya jatuh ke guru. Meskipun ya tadi kayak yang didengerin, saya juga dengerin sih diskusinya seperti apa, supaya nggak dua-duanya sesat dan akhirnya bingung sendiri juga, kasihan sih gitu. Jadi di minggu keempat udah mereka share draft presentasi sama outputnya, punya kesempatan kurang lebih seminggu lagi untuk share to the whole class. Nah, karena kita udah bahas cara pakai rubrik seperti apa, kemudian penilaiannya itu nggak cuma dari saya saja, tapi juga dari si anggota kelasnya itu sendiri. Jadi tinggal saya pakai form aja, udah ada 5 kriteria: fungsi, kreativitas, kompleksitas, alokasi waktu, sama konten presentasi. Habis itu udah satu orang maju presentasi, langsung aja masukin nilainya, habis itu submit, kemudian yang selanjutnya murid yang kedua maju, selesai presentasi, nilai dan balik. Tapi di sisi diminta untuk kasih justifikasi kenapa kamu kasih dia nilai poin tertinggi atau kasih dia poin terendah gitu misalnya. Jadi justifikasinya itu tadi berdasarkan rubrik yang sudah kita memang diskusikan. Jadi mereka familiar untuk melakukan itu, dan saya tinggal ambil rata-ratanya gitu. Baik. Jadi itu kayaknya sudah sangat clear, bahkan sudah kemana-mana. Ini sudah cukup detail banget dari rubrik, bagaimana cara stimulus itu sudah komplit banget ya. Tadi ada yang raise hand, tapi terus saya lihat kok udah mungkin koneksinya terputus kali, atau mungkin udah lower hand lagi karena sudah dijelaskan dengan sangat detail. Mungkin bisa lanjut sedikit ya, ada yang mau di-sharekan lagi kaitan dengan mungkin praktis atau sesuatu? Tadi kan sempat aku bilang sih, yuk coba bareng-bareng gitu kan ya. Oh, nah, oke. Oke, gini mungkin ya, guru kita atau habitnya teman-teman, habitnya saya aja, jangan ngomong teman-teman, kayaknya saya pembelaan banget. Habitnya saya itu biasanya kalau tidak ditunjukkan dengan detail itu 0. Teman-teman itu beda antara anak-anak yang ada di Green School Bali dengan
guru-guru yang ada di Indonesia, apalagi siswa yang ada di Indonesia secara umum ya, itu ketika saya sih tadi sambil tadi Dian bercerita, saya sih udah masuk ke desmos.id, saya sudah login, saya sudah nemu finalis kontes seni matematika global 2021 dan sebagainya. Tapi saya yakin 90% aja sih kayaknya bahwa teman-teman tadi itu Mbak Dian itu buka apa ya? Saya yakin ada pertanyaan tanda tanya besar di teman. Ini saya yakinnya sih nggak 100%, 90% dari teman-teman. Ketika tadi Dian buka Desmos, setelah itu teman-teman kan taunya ketika ini bukan masalah merek ya. Ketika ada bisa pakai Desmos, bisa pakai GeoGebra. Biasanya teman-teman, saya jangan ngomong teman-teman lagi. Maaf. Biasanya saya itu taunya Desmos ya pakainya kalkulator yang bisa menggambar. Tapi ternyata di sana ada sarana matematika, ada ruang kelas, ada materi belajar, bahkan ada finalis kontes seni. Saya pakai bahasa Indonesia ya Dian ya, di web saya pakai bahasa Indonesia karena bahasa Inggris saya jelek banget. Di sana bahkan ada yang tadi usia 13 sampai 14, 15 sampai seterusnya sampai dengan bahkan di juara 2-nya itu ada modulosity dan macam-macam, bahkan di Desmos ternyata bisa bikin warna yang beragam banget. Itu bisa ditunjukkan step by step sedikit biar teman-teman yang di sini itu tidak terus tadi aku pengen ke situ tapi gimana cara masuknya gitu loh. Padahal kita sudah buka selebar-lebarnya kalau teman-teman mau resen sebetulnya. Tapi mungkin mau. Iya. Oke. Aku sih kayak yang ini ya, yang kemarin yang aku pakai hook untuk sama anak-anak SMP ya. Jadi pertama, kalau aku coba logout dulu deh. Jadi biar kita sama-sama masuk. Nah, jadi aku barusan taruh di chat, yuk Bapak Ibu bareng-bareng diklik aja itu linknya Desmos Calculator. Jadi nanti kalau dia keluarnya bahasa Inggris di pojok kanan atas itu ada gambar global ya. Itu diklik, nanti tinggal pilih bahasa Indonesia, itu ada pilihannya. Jadi nanti biar lebih mudah untuk pindah ke kanan ke kirinya deh, gitu kan. Nah, gimana nih? Udah pada ngelanjut ya bahasa Indonesia. Habis itu aku coba masukin dulu, habis itu masuk dulu ya Bapak Ibu. Nah, biar gampang sih, karena pasti rata-rata punya akun Google lah ya. Semua tinggal masuk. Punya, tenang aja, karena dari Kemendikbud kan joinnya sama Google. Iya, pasti betul. Semuanya pasti punya. Ya, udah nih. Jadi ketika udah, jadi kalau pertama kali pasti biasanya dia kayak permission apa segala macam di-okein aja. Nanti sampai nih, kalau di saya ini udah ada namanya nih. Kalau udah ada namanya berarti udah masuk nih. Ini nanti akan memudahkan ketika kita mau simpan. Jadi kalau udah ada namanya berarti kita udah login ya, udah masuk nih. Nah, itu biar nggak lupa, aku tulis simpan dulu deh gitu kan. Meskipun nanti aku harus setiap kali udah bikin satu equation yang baru ya pasti aku akan simpan lagi. Tapi kayak biar nggak lupa ini judulnya apa, aku tulis lagi deh. Jadi judulnya, nama proyeknya terserah Bapak Ibu mau kasih nama proyek apa gitu kan. Nah, aku tulis Casio deh karena sesinya sama Casio kan ya. Jadi sesi Casio aku nanti mau tunjukin si snowman-nya. Oke. Udah tersimpan, berhasil. Kita tinggal mulai aja nih. Jadi pertama bisa mulai dari mana aja gitu kan. Jadi kalau aku mau lihat pertama kali misalnya mau bikin si lingkaran dulu deh. Habis itu misalnya jari-jarinya berapa ya? 5. Kayaknya kurang gede. Ya udah ganti 10. Kurang gede lagi, ganti 15 tuh. Kurang lebih kayak gitu loh Bapak, Ibu. Jadi kayak yang benar-benar coba dulu gitu kan. Biar tahu sense-nya ini ada di mana sih kira-kira seberapa besar yang dibutuhin, nanti dari sana baru ketahuan gitu kan. Atau kalau mau yang ini kan karena kalau X kuadrat tambah hidrat itu kan berarti udah pasti pusatnya di 0,0 dong. Nanti kalau mau senternya mau dipindahin kemana, by all means sudah bisa diiniin ya. Nah, tinggal di enter, udah dia akan stick di sana. Terus kalau mau sembunyiin,
ini tinggal diklik nih di pojok kiri ini ada warnanya ya. Jadi kalau diklik dia hilang, bukan hilang, dia tersembunyi. Dia masih ada, dia nggak hilang, dia nggak kemana-mana, dia masih tersembunyi. Kalau diklik lagi, ya. Iya betul. Nah, terus warnanya bisa diganti nggak? Nah, warna dasarnya ada 6. Nanti ada apa namanya, cara yang berbeda lagi sih untuk kayak ada kodenya, dan memang harus tahu sih RGB ya? Sama kayak ya betul kodenya itu. Jadi kayak butuh kode yang berapa, nanti ya warnanya akan menyesuaikan sih gitu. Habis itu nanti kalau di sini saya nggak tahu deh, saya lupa ini, seingat saya udah pernah ganti ketebalannya. Jadi dia nggak otomatis 2,5, mungkin punya Bapak Ibu itu lebih tipis Kak dari yang punya saya gitu. Jadi bisa disesuaikan lagi. Oh, itu kan tipis kan jadi 1. Tadi kalau saya tulis 2,5 balik lagi lebih tebal lagi. Atau kalau 5 makin tebal lagi gitu kan. Jadi itu nunjukin, tapi ini kan ya untuk estetiknya aja lah ya gitu kan. Penting atau enggaknya tergantung, terserah selera masing-masing deh. Mau garis putus-putus, mau yang lebih kecil lagi putus-putusnya gitu kan. Atau garis yang penuh. Mau diganti warnanya biru, hijau, dan lain sebagainya. Oke, saya stick sama biru dulu deh. Kalau udah puas, oke, selesai. Nah, tapi saya mau pakai yang sama sih gitu kan. Bisa loh ternyata diduplikasi secara langsung, tapi nanti mau saya edit dikit-dikit deh gitu kan. Ya udah tinggal diduplikasi. Ketika diduplikasi otomatis dia jadinya numpuk ya Bapak Ibu, sampai nanti Bapak dan Ibu perlu sesuaiin lagi gitu. Jadi misalnya di sini mau disesuaiin atau ganti warnanya dulu deh biar beda. Oke, kita ganti ke hijau deh misalnya. Habis itu saya mau adjust ya. Pindahin deh ininya. Coba lihat, kalau dipindah ke kiri, pindah ke kanan. Kalau -3 itu pindah ke kanan, gitu. Jadi dari situ nggak pengen yang overlap deh, pengennya yang di X-nya tapi lebih kecil. Oke, berarti X-nya tetap ya. Kalau gitu yang kita ubah Y-nya. Nah, dari sini berarti tambah misalnya coba deh 7. -7. Enggak terlalu jauh, -6 misalnya. Tapi dikecilin lingkarannya, jari-jarinya lebih kecil dari yang sebelumnya. Mungkin 3, berarti harus diinin ya. Atau 4, atau mungkin 5 deh. Tapi ininya lebih dideketin. Mungkin 7, 4. Nah, jauh banget, 5,5. 5,6. 9. Jadi ini trial and error-nya anak-anak sehingga pemahamannya muncul ya. Kayak ternyata kalau Y-nya minus berarti turun atau naik, nanti dia akan jadi sekaligus akan menjadi timbul elaborasi pemahaman ketika mereka misalkan masuk ke materi translasi, refleksi, rotasi dan sebagainya ya. Jadi akan ada koneksi antar materi juga nantinya. Betul. Terus tadi juga bisa ini kayak instead of kayak yang tadi saya bilang, kita kerjain yang drilling aja nih di atas kertas, ketika kita dapetin visualnya, udah begitu. Kalau plus, ininya cursornya nggak jalan. Kalau plus ternyata kebalikannya gitu kan. Kalau minus berarti dia translate ke atas, pindah ke atas gitu. Nah, terus satu hal sih yang biasa saya suka ingat kalau udah nambahin objek selalu simpan. Jadi kayak nggak cuman ngasih tahu secara verbal, tapi kita ngelakuin bareng-bareng sama murid secara verbal, itu juga ngebantu murid juga harus ingat. Nah, terus tadi kan saya sempat geser ya Bapak Ibu, jadi ini bisa geser kanan kiri tergantung kebutuhan. Kemudian bisa dikecilin, bisa digedein kalau nanti kerja yang lebih detail lagi misalnya. Terus lanjut lagi gitu. Jadi saya tumpukin lagi satu lagi, misalnya butuh kemudian
Min berapa yuk? Min berapa yo gitu kan. Iya. Jadi itu yang bikin si anak-anak jadi coba 10 gitu kan, atau ininya dikecilin lagi, kayaknya kepalanya kegedean deh Ibu Dian. Jadi kadang-kadang suka enggak kekecilan atau kamu yang kepalanya gede, kayak gitu-gitu sih. Jadi anak-anak udah punya preferensi masing-masing. Oh, udah pinter ya, udah ngasih tahu, udah bisa ngasih tahu ya sekarang ya, kayak gitu. Jadi ketika mereka udah segitu terbukanya sama dan merasa aman untuk nggak apa-apa gitu untuk coba gitu. It's okay. Ibu Dian juga waktu itu, oh ternyata enggak, ini ternyata kurang mepet loh, turun lagi gitu kan. Ini udah oke nih gitu. Jadi tahu kalau melakukan revisi itu memang bagian dari belajar gitu. Jadi ya dijalanin aja gitu. Aku sih nggak yang berusaha untuk mencoba bikin suasana itu sebisa mungkin open ya, dan safe untuk semua orang tanya dan being vulnerable untuk coba. Jadi nggak takut untuk coba, satu sih di situ supaya bisa belajar. Oke. Di situ mulai bikin topinya bisa, atau mata dulu kasih kancing baju kan. Kalau topi itu garisnya vertikal horizontal ya, jadi itu jauh lebih mudah. Cuman nanti tinggal di apa namanya, oh ini malah udah baik dia kasih interval langsung. Misalnya topinya dari -3 sampai 3. Oh kegedean deh kayaknya Ibu Dian gitu. Nanti bisa dibenerin lagi gitu. Jadi tinggal disesuaikan lagi aja. Terus kalau misalnya yang garis vertikal kan kita tahu dia X, berarti -3. Kemudian nanti kita tinggal mau batasin mau berapa ininya. Kalau di sini kan jatuhnya jadinya ke domainnya ya, ke range-nya. Jadi mungkin dari 11 sampai 15 mungkin coba. Oh terlalu kecil, mungkin 20 kepanjangan. Nah gitu. Jadi seperti yang Bapak dan Ibu lihat ketika ngerjain ini, ya udah saya masih coba gitu. Satu hal coba baca bareng sama murid-muridnya juga, Bapak Ibu. Nanti ketemu kok ininya seru-seruannya, mereka maunya apa, dan bakalan amazed banget sama hasil yang mereka kumpulkan atau tunjukin deh, belum sampai dikumpul, ditunjukin aja dulu. Ini berarti 3 ya. Oke, mulai dari 11, tapi itu untuk range, kemudian untuk ya. Nah, terus tapi gimana ya kalau mau topinya berwarna? Oh, benar. Ini ada yang kurang karena yang bawah itu harusnya dia kayaknya lebih panjang deh. Jadi kita coba misalnya -5 sampai 5. Oke. Ini topinya kegedean ya Bapak Ibu, tapi simulasi aja, preference aja. Ini sangat subjektif banget. Simpen dulu. Habis itu kalau mau diwarnain, jadi misalnya nih yang ini deh. Kalau mau diwarnain kan kita pakai pertidaksamaan tuh. Nah, seperti itu jadinya. Dia berubah jadi titik-titik kan karena memang kalau dia cuman lebih kecil atau lebih besar, dia jadinya kan titik-titiknya, tapi nanti kalau ditambahin sama dengan, dia udah balik lagi, dia jadi garis yang utuh gitu. Jadi kalau mau mewarnainya ya, habis itu nanti tinggal bikin kancing mata, udah deh. Oh iya, satu lagi, kalau tadi kan saya sempat ngegrupin tuh, jadi di sini bisa tambahin item, terus bikin folder. Jadi misalnya kita bikin folder topi ya. Nah, misalnya bikin folder topi, jadi saya masukin deh, ini saya tinggal tarik ya. Drag and drop aja ya. Drag and drop aja. Jadi nanti ketika saya mau sembunyiin si folder topi, itu saya nggak ininya satu-satu gitu. Jadi saya tinggal drag and drop aja nih, naikin aja semuanya. Tenang Bapak Ibu, nanti kalau dia tiba-tiba nggak ada, itu sebenarnya karena dia udah kesimpan aja sih di situnya. Jadi kayak nanti ketika beginiin tuh kan nggak ada kan ya. Ketika disembunyiin, ya udah disembunyi gitu, bisa dimunculin lagi juga bisa gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, keren sekali Dian. Jadi silakan, tadi saya melihat di kolom chat ada Pak siapa tadi ya. Oke.
Pak Imam. Baik, Pak Imam, nanti saya coba untuk kalau mungkin masih ada, boleh untuk bersuara sebentar. Oke, Pak Imam Nimal Abdu, silakan. Pak Imam bisa di-unmute kalau mungkin ada yang perlu disampaikan. Perkenalan dulu Bapak, dari mana? Halo, Assalamualaikum Pak. Nama saya Iman Pak, bukan Imam. Oh iya, maaf Bapak, maafkan ya Pak. Baik, Pak Nimal Abdu, silakan. Saya dari SMK Negeri 1 Cilimus, dari Kabupaten Kuningan. Selamat malam Pak Iman. Selamat malam Bu Dian. Ya, gimana? Sangat menarik sekali ya Bu. Kebetulan saya baru menggunakan aplikasi Desmos ini. Jadi sangat menarik sekali. Ini Pak Bu, ada pertanyaan. Mulai tahun depan itu, tahun ajaran tahun depan itu, P5BK itu sudah terintegrasi ke mapel masing-masing ya Bu. Gitu. Nah, misalnya kalau saya mau mengajak teman-teman gitu, teman-teman mapel lain untuk membuat proyek tadi lukisan mat art gitu Bu. Nah, bagaimana cara mengkoneksikan dengan mapel yang lainnya itu Bu? Oke. Ya. Contohnya gitu barangkali gitu Bu. Ada lagi? Terima kasih. Itu aja. Oke. Iya. Nah, yang ada di kepala saya misalnya ya, saya nggak tahu kan kalau balik lagi tadi kalau nggak salah itu udah di luar pelajaran ya, tapi bisa direvisi deh kalau memang ini. Tapi yang salah satu yang bisa nih ini adalah coba connect sama mata pelajaran IPA. Masih ada IPA kan ya di SMA atau biologi, kalau nggak IPA kalau di SMA ada IPAS. Ada IPAS juga. Oke. Jadi koneksinya adalah coba bikin kontes untuk desain kebun. Jadi kan bangun data matematika itu kan beragam. Tapi ketika dia diiris tidak digunakan secara seutuhnya gitu kan. Nah, balik lagi tadi ke ininya. Nah, nanti kerjasama sama guru IPAS atau guru biologinya, kemudian nanti mereka bisa bawa konsep permaculture. Jadi tanaman mana yang kalau dipasangkan, jadi jangan monoculture karena monoculture udah overrated ya. Jadi jangan nanam yang satu yang sama. Jadi dalam satu kebun itu sebaiknya cari tanaman yang saling bersimbiosis. Nah, anak-anak yang di kelas matematika atau yang dari pelajaran matematikanya bisa bikin desainnya, kemudian nanti bisa dipilih desain favorit, desain terbaik, desain terkompleks misalnya gitu kan. Habis itu dari IPA atau biologi bisa dari sisi permaculture-nya. Jadi mereka mencari tahu tanaman apa yang baik untuk ditanamkan berdekatan sehingga itu memberikan simbiosis yang bagus. Nah, nanti itu bisa jadi begitu desainnya jadi itu diaplikasikan gitu. Kurang lebih seperti itu. Masalah itu berapa lama waktunya tergantung tanam yang ini juga dipilih juga, tergantung apakah menanamnya dari biji atau sudah dari bibit. Nah, itu beda lagi. Jadi ada banyak kesempatan dan waktunya bisa disesuaikan, besar proyeknya, kompleksitas proyeknya bisa disesuaikan tergantung maunya seperti apa. Tapi kalau memang itu salah satunya, jadi antara matematika dengan biologi atau IPA ya. Tapi kalau misalnya mau matematika dengan visual art-nya, jadi memang di visual art-nya mereka fokus ke misalnya wajah orang atau ke pemandangan atau benda-benda di sekitar. Misalnya ya, saya kurang tahu juga kayak objektifnya di level itu apa, tapi kayak yang ada di kepala itu gimana kita bangun koneksi untuk dua pelajaran atau lebih. Nah, dari situ baru dituangkan ke dalam bentuk fungsinya atau grafiknya di matematika. Jadi ada dua hasil, satu yang
bahan itu dengan cat air atau benda-benda bekas gitu, misal memanfaatkan barang-barang bekas untuk buat lukisannya, yang satu dalam bentuk digital yang bisa disimpan, bisa dibagikan kemana-mana. Mungkin itu ya, dua itu cukup ya Pak ya. Nambahin mungkin Mbak Dian ini, karena tadi menarik ketika Pak, nggak apa-apa ya Mbak Dian ya, boleh baik Pak Iman. Tadi saya juga ikut tertarik juga ketika Pak Iman menanyakan kalau mau dibuat ke project Maple. Jadi project Maple berbeda lagi dengan P5 Mbak Dian. Kalau P5 kan memang itu bukan Maple. Kalau memang di Maple itu, kalau ide saya sederhana Pak Iman. Proyeknya ini kan sebetulnya mat art, tanda petik lah mat art. Jadi seni di dalam matematika untuk memvisualkan, menggambarkan sesuatu. Dikoneksikan dengan Maple apa? Banyak Pak. Kalau di kepala saya, satu dengan bahasa Indonesia, 2 dengan bahasa Inggris, 3 dengan pelajaran seni, 4 dengan pelajaran tadi IPAS, 5 bisa dengan kejuruan mereka. Maksudnya apa? Contoh, misalkan dengan pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, gimana caranya anak bisa mempresentasikan dengan baik apa yang sudah dibuat. Berarti prosesnya ada di matematika, produknya mereka bisa mempresentasikan dengan baik. Dengan bahasa Inggris berarti proyek bahasa Inggris, mereka menggunakan bahasa Inggris. Apalagi sekarang kan di SMK ada pelajaran non bahasa Inggris, bahasa non bahasa Inggris, atau dengan bahasa Sunda boleh juga. Itu jadi proyek baru, berarti dikaitkan dengan collaborative learning. Dengan pelajaran IPA tadi sudah disampaikan, dengan pelajaran kejuruan juga bisa, karena tadi Pak Iman dari SMK. Pelajaran kejuruan itu kental banget Mbak Dian. Ketika mungkin Pak Iman SMK-nya SMK apa nih? Kebetulan kompetensi keahliannya BISPAR Pak. Bisnis dan pariwisata. Gandeng juga Pak, kenapa tidak? Sangat bisa disambungkan ketika anak-anak bisa menggambar tentang memvisualkan tentang bisnis dan pariwisata, kaitan dengan bisnis dan pariwisata, misalkan prodinya Bapak, boleh saya lebih dalam lagi? Ada kuliner, ada perhotelan, ada. Nah, udah dapat tuh. Kuliner aja udah dapat Pak. Gimana anak bisa memvisualkan misalkan koktail, misalkan minum, misal ya, ini di kepala barusan banget tercetus. Misalkan anak bisa memvisualkan koktail nanti guru seninya akan melihat, oh kalau kayak gini warnanya harus ini, yang tahu guru seni Pak. Anak-anak matematika nggak tahu kayak gitu, estetikanya nggak tahu guru matematika. Mungkin ya maaf, dari segi kompetensi saya untuk seni 0 dari segi seni, tapi dari segi itu guru seni jauh lebih tahu. Mereka bisa konsultasi. Jadi proyek ini prosesnya ada di matematika, dan mereka bisa konsultasi dengan guru seni, dengan guru bahasa Inggris, presentasi, dengan guru kejuruan, proyeknya mau bentuk apa. Itu mungkin Mbak Dian, maaf menambahkan. Gak apa-apa, makasih banget. Saya justru suka nih yang spiritnya kayak begini. Jadi nggak cuman kayak tadi saya bilang kan, kayak muridnya nggak cuman nanya ke gurunya aja, tapi sesama murid juga ini, dan it happen in here. Aduh, seneng banget deh. Iya, karena SMK itu, Mbak Dian, SMK itu di Indonesia ada 146 prodi. Oh my God. Bisa dibayangkan 146 prodi, 104, maaf bukan prodi, keliru saya, 146 kompetensi keahlian. Sadis kan, ada 146. Tadi makanya saya langsung menjurus. Kalau di Pak Iman ada apa nih, BISPAR-nya apa nih? Makanya saya langsung masuk lagi, perhotelan, tata boga, tata busana, macam-macam. Misalkan tata busana aja. Dengan guru tata busana sketch baju dengan real ya. Saya nggak tahu, pokoknya pakai sketch dengan matematika bisa juga, ternyata dengan warnanya juga bisa juga. Itu bisa masuk Pak Iman. Jadi project collaborative learning benar-benar ke JBL. Kalau mau dibuat ke P5-nya berarti ada pameran. Itu baru P5-nya. Itu ya Pak Iman ya. Kapan-kapan kita sharing lagi, karena SMK saya senang dengan dunia SMK. Pas. Ya, terima kasih Pak Ibu atas jawabannya. Sama Pak Iman. Silakan Bapak dan Ibu, kalau mungkin ada lagi. Nggak berasa 21-nya 4 menit. Kalau di Dian udah jam 10 ini berarti ya, hampir jam 10. Silakan Ibu Bapak, sambil menunggu Ibu Bapak tadi menarik ketika sudah ditunjukkan
bukan kaitan dengan matematika yang bisa dikoneksikan dengan banyak hal, matematika yang bisa divisualkan. Salah satunya dengan menggunakan media ini akan ketemu banyak hal, banyak karambol, mungkin karambolnya tadi karambol pemahaman aja banyak, karambol materi tentu sangat banyak ketika tadi hanya dari satu materi saja, misalkan materinya fungsi kuadrat, dan sudah bergeser lagi ke materi transformasi, itu sudah bergeser di rotasi anak-anak. Oh, kalau di rotate gimana ya, nanti anak akan menemukan sendiri. Banyak media ada di YouTube, bahkan di sini juga kelas Desmos tadi saya coba untuk eksplorasi tadi kaitan dengan Desmos. Padahal saya juga baru nol tentang aplikasi ini, tapi tadi utak-utak dikit biar saya bisa mengimbangi obrolannya Dian sih, sebetulnya tujuannya hanya itu sih. Monggo Bapak Ibu, saya nol Dian, jadi saya nggak tahu apa-apa sebetulnya, tapi ketika ada challenge ya menurut saya kenapa enggak kita coba itu. Jadi pas banget, lagi-lagi saya koneksikan dengan program yang ada di Kemendikbud kaitan dengan Merdeka Belajar, kaitan dengan kurikulum mereka yang di situ. Kan selalu yang ditekankan bahwa guru senantiasa bisa menghamba pada anak, guru sifatnya hanya menuntun kodrat anak-anak. Jadi guru hanya menuntun saja, tinggal dituntun, nanti dia akan menjadi apa, itu bukan lagi tanggung jawab kita. Ketika kita sudah menuntun ke arah yang potensi terbaik, mereka akan menemukan jalan mereka ke depan yang tentu dibungkus dengan profil pelajar Pancasila. Jadi mereka selalu cinta tanah air, tapi mereka punya potensi yang luar biasa. Ayo Ibu Bapak, monggo, masih ada 1 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ini berarti ngomong-ngomong ada giveaway Mbak Gadian, ini baru satu boleh. Iya, baru 1 nih, udah pasti ya tadi Pak Iman ya, itu nanti dapat giveaway-nya ya, udah tanya. Dan ini ada lagi kah? Pak Iman boleh nggak tuliskan di kolom chat, mumpung saya pas keinget. Saya tulis dulu ya, saya chat ke Pak Iman ya. Saya chat pribadi ya, nama, alamat, sama email untuk nanti bisa konfirmasi ya Pak Iman ya. Mohon diisikan ya Pak Iman ya. Nanti biar pihak hasil yang akan mengirimkan giveaway-nya ke alamatnya Pak Iman. Selamat Pak Iman. Sudah 21.59. Oh, ada pengetahuan. Oh, ada nih. Sebentar. Satu lagi boleh, Dian? Leonardo. Baik, sebentar. Leonardo, biar Pak Leonardo bersuara aja sebentar. Saya coba allow Pak Leonardo untuk bisa bersuara. Silakan Pak Leo. Dari mana? Silakan Pak Leo. Iya. Baik. Selamat malam. Saya Leonardo. Selamat malam, Bapak. Iya, dari SMA 6 Jakarta. Iya, pertanyaan saya, sebelum kita sebagai guru ingin mengajarkan seni dalam matematika ini ya, apa saja ya pengetahuan awal yang harus kita kuasai sebelumnya? Itu aja Bu. Menarik. Ini pengetahuan untuk konteks teknisnya atau untuk topik di matematikanya, Pak? Untuk mungkin setiap topik ya kali Bu ya. Kadang-kadang ada materi yang sulit dipahami seperti fungsi komposisi, fungsi inverse, dan apapun yang berkaitan dengan grafik. Atau juga apakah mungkin juga tambah lagi ya pertanyaan, mungkin juga kita melakukan seni ini di bagian matematika yang sangat abstrak gitu Bu, seperti statistik yang sulit itu Bu, yang susah kayak kalkulus dan sebagainya Bu. Mungkin Ibu ada masukan itu Bu ya. Terima kasih Bu. Makasih atas pertanyaannya ya Pak Leonardo. Jadi kalau saya coba jawab secara teknis dulu deh ya. Karena ini kan pakai media, otomatis Bapak atau Ibu ya familiar lah ya, mulainya dari mana.
terutama kan dalam hal ini bisa nyimpen ya Bapak, karena kan kalau hilang terus kan frustasi juga ya ngerjainnya, tiap buka harus mulai lagi dari awal gitu. Jadi tahu teknisnya, navigasi, apa namanya dalam hal ini kan Desmos nih, mulai dari simpan, mulai bikin fungsinya, terus menggabungkan untuk jadi satu folder, terus pakai persamaan kalau mau diwarnain. Nah, itu yang teknis. Nah, untuk materinya sendiri, sebetulnya jadi saya tidak bermaksud menghakimi ya Pak, tapi mungkin harusnya konten dulu baru project-nya kan ya. Jadi kalau project-nya dulu baru kontennya, jadi saya jadi agak bingung sih. Sebenarnya sih nggak masalah bolak-balik, tapi mungkin dari kontennya gimana kan supaya kontennya jadi menarik dan berbeda dari banyak, makanya ada project yang dicoba untuk dielaborasikan. Nah, tadi kalau di SMP berarti kan mulai dari fungsi linear, kalau di SMA udah masuk fungsi kuadrat. Nah, fokus aja di situ sebetulnya, di explore. Jadi kalau misalnya, oh kita tahu kok kalau Y sama dengan X kuadrat tuh bentuknya kayak gini loh. Tapi coba sekarang kalau dibalik, kalau X sama dengan Y kuadrat bentuknya kayak gimana ya, gitu kan. Nah, explore dari dua domain, dari dua subjek yang berbeda, kemudian tahu gimana cara nulis domain, membatasi domain dan range-nya, itu jadi satu skills yang penting untuk dipunyain, karena kita dealing kan kita nggak mau fungsinya untuk ke infinity gitu ya. Jadi karena mau dibatasi, otomatis basicnya tahu fungsi yang mau dijadikan fokus, domain sama range-nya sih. Dari situ, sesederhana dari situ. Nanti kalau udah makin canggih lagi, bahkan sampai mau ke parametrik, yang itu udah jatuhnya jadi pengenalan ke kalkulus, bisa aja. Makanya nanti fungsi-fungsi hasilnya sendiri jadi lebih kompleks sih gitu. Jadi baiknya sih dari kontennya yang memang mau diajarin dulu, terus nanti tinggal disambungin deh ke art yang ini. Jadi kayak tadi saya bilang, garis itu kalau dilihat dari deket banget, dia pasti linear gitu kan. Cuman memang kita mau move on kan dari si linear itu, makanya ada fungsi-fungsi baru yang kita mau pelajari. Jadi konten apapun itu yang berhubungan sama fungsi bisa banget pakai project ini sebagai salah satu bentuk assessment-nya gitu. Semoga menjawab ya. Mungkin ada yang mau menambah? Oke, Bu. Oke. Gimana Pak Leo? Iya, Bu. Iya, Pak. Oh iya. Terima kasih, Pak. Maaf, saya udah pakai topi, udah berjenggot loh Pak. Ini saya nggak ikut. Enggak. Bercanda ya Bapak. Biar apa-apa. Kita walaupun mungkin orang matematika tidak terlalu yang kaku-kaku banget kok Bapak Ibu semuanya. Kayaknya di sini sih memang pendidik dan pengajar matematika kayaknya ya. Kalau non matematis pun sebetulnya boleh, tapi kita coba tunjukkan bahwa matematika nggak kaku kok. Matematika ternyata bisa juga dengan disinkronkan dengan seni, di sini di art misalkan. Walaupun tadi kaitan dengan kaitan dengan sudut pandang, kaitan dengan mungkin pandangan secara umum kaitan dengan seni, kita nggak punya kemampuan ke sana, saya nggak punya kemampuan ke sana, tapi bisa tadi bahkan dari idenya Pak Iman bisa dikoneksikan dengan manapun, dengan pelajaran apapun. Bahkan saya tambah lagi mungkin sedikit Mbak Dian, kaitan dengan ini misalkan mau di project kan di PJBL ataupun collaborative learning, ini jelas PJBL, tapi PJBL yang kolaboratif bisa juga dikoneksikan dengan mapel yang mungkin tidak terduga. Apa itu? Dikoneksikan dengan mapel PKN, bisa dibayangkan. Bisa nggak dikoneksikan? Bisa. Kenapa? PKN itu apa? PKN tadi, Mbak Dian sudah ceritakan tentang common image, Creative Common itu kan hak cipta. Hak cipta yang tahu guru PKN. Masuk. Dikoneksikan dengan guru agama, masuk. Kenapa? Karena di situ apapun yang kita kerjakan itu selalu ke atas, selalu dikoneksikan ke atas. Yang tahu siapa? Guru agama. Misalkan mau dikoneksikan, itu semua masuk. Jadi
apapun itu Bapak dan Ibu itu bisa sangat disinkronkan. Jadi kalau mau dibikin PJBL, kayak misalkan di sekolah kami sedang berusaha, Mbak Dian. Di sekolah kami sekolah plat merah, tahu sendiri lah sekolah plat merah dengan segudang aturan terikatan dengan aturan yang ada. Kami mencoba hal baru. Mencoba hal barunya apa? Saya mencoba mengidekan ke teman-teman, kenapa tidak kita tidak usah ujian semester tertulis, nggak usah ada itu lah. Terus gimana? Ya kita project apa? Projectnya kolaboratif. Toh tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kompetensi anak-anak, bisa menilai siapa guru. Jadi nggak ada. Jadi ini lagi curhat lagi. Hari ini Mbak Dian, per sore hari ini, besok itu kami harus verifikasi kenaikan kelas. Saya yakin teman-teman yang guru hari ini juga merasakan hal yang sama. Guru yang reguler ya, merasakan yang sama. Lagi ngaji, ngarang biji, ngarang nilai, dan sebagainya. Kalau itu dilakukan dengan itu, Mbak Dian sampai ketawa dan tutup. Ini curhatan kami, Mbak, jangan salah. Kami mencobakan hal itu. Apa tidak, ujian yang tadinya anak-anak selalu terbebani, bahkan kita harus ngasih kisi-kisi dan sebagainya. Kisi-kisinya kenapa enggak project, malah jadi curhat, maaf ya. Oke. Baik, Pak Leo masuk dalam kategori nominasi. Masuk dalam kategori boleh, Mbak Dian? Boleh, alhamdulillah hari ini luar biasa. Pak Leo, selamat ya Pak Leo. Maaf, acak-acakan chatnya di HP. Oke. Nggak apa-apa, Pak Iman sudah kami sampaikan ke pihak Casio. Pak Leo, selamat Pak Leo. Mana tadi? Iya, Leo, saya. Pak Leo boleh kirimkan data diri Bapak itu yang sudah kami kirimkan di kolom chat ke Pak Leo. Di situ ada nama, alamat, email, dan nomor handphone dari Pak Leo. Baik, silakan Pak. Ya, kami tunggu. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Leo, selamat ya Pak Leo. Baik, Dian, sudah di penghujung sesi 21.09. Mohon maaf sudah sampai melebihi batas waktu yang kita skedulkan. Kalau memang tidak ada lagi yang perlu disampaikan, silahkan boleh ditutup dengan kata-kata apa, silahkan. Oke. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu sudah bertanya, sudah berusaha untuk dapetin semuanya dengan jelas ya. Semoga bermanfaat seperti yang saya bilang di awal tadi. Ambil yang baik aja, yang buruknya dibuang aja. Kemudian satu hal sih, kasih kesempatan ke anak-anak untuk tunjukin apa sih yang mereka mau, dan jangan dibatasi sebisa mungkin supaya kita sama-sama belajar dan terbuka dengan segala jenis percobaan yang mungkin bisa terjadi di ruang kelas. Itu aja sih pesannya kali ya. Baik, terima kasih Dian yang sudah memberikan pemaparan. Sedikit kami simpulkan, para tugas moderator biasanya gitu, sedikit saya simpulkan sesuai dengan coret-coretan saya. Hari ini kita belajar tentang memvisualkan matematika, salah satu proyek yang cukup baru mungkin, tapi tidak sangat sulit untuk diterapkan di sekolah reguler. Walaupun kita dengan sumber daya berbeda, pasti anak-anaknya juga pasti berbeda dengan habit yang berbeda, tapi sangat mungkin diterapkan di sekolah-sekolah reguler. Kaitan dengan matat, kaitan dengan banyak aplikasi-aplikasi matematika yang bisa kita sampaikan ke anak-anak sesuai dengan dunianya mereka, karena ini dunia mereka. Itu mungkin yang bisa kami simpulkan. Terima kasih Dian Eki Purwanto